Innal hamdalillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat bertemu kembali dipertemukan melalui Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-197. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu, Bapak, seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Agus Sukaca yang akan menyampaikan sebuah topik yaitu iktikaf membangun ikatan hati dengan masjid. Karena kita sudah memasuki akhir-akhir bulan suci Ramadan sehingga hal ini topik ini menjadi sangat relevan sekali untuk bisa kita dapatkan. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai mendengarkan, berdiskusi kajian Golden Habit Forum ini, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya kepada Dr. Haji Agus Sukaca, Falyatafaddal Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimahumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan bersama bulan Ramadan ini dan saat ini kita sudah berada pada hari yang ke-22. Ini termasuk Ashrul Awakhir, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, yang ini merupakan hari-hari istimewa. Jadi Ramadan itu 10 hari terakhirnya merupakan hari yang istimewa, yang selayaknya kita membersamai, ya, 10 hari terakhir ini juga dengan istimewa. Sehingga dengan demikian ya kita akan mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan ini. Ya, ini salah satu amalan bersama Ramadan di 10 hari terakhir ini iktikaf. Ya, maka Bapak Ibu, kita pagi ini akan ya membahaslah tentang masalah iktikaf ini dan mudah-mudahan nanti apa namanya Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan, ya. Ada Kiai Zuhri dari Kalteng, ada Ustadz Sairi dan lain-lain, ya. Nanti insya Allah bisa menambahkan. Ini topiknya iktikaf membangun ikatan hati dengan masjid. Ya. Jadi lebih ke arah bagaimana momentum iktikaf ini kita bisa manfaatkan supaya hati kita itu terikat dengan masjid. Ya. Jadi biasanya pembahasan iktikaf itu selalu dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Ya. Tapi sebenarnya ada hal yang menurut saya tidak kalah menariknya, iktikaf dengan ikatan hati dengan masjid.
Ya, menurut saya ini sangat menarik karena orang yang hatinya terikat dengan masjid itu orang istimewa yang nanti akan mendapatkan keistimewaan perlindungan Allah ya. Pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah saja. Ya, Bapak sekalian, ya, apa itu iktikaf ya? Ini takrif yang diberikan oleh Tarjih ya. Iktikaf itu adalah aktivitas berdiam diri di masjid dalam satu tempo tertentu dengan melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah tertentu untuk mengharapkan ridho Allah. Dapat dilaksanakan dalam beberapa waktu tertentu, misalnya dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya, dan boleh juga dilaksanakan dalam waktu sehari semalam. Ini takrif yang diberikan oleh Tarjih, ya, bahwa iktikaf itu tidak harus 24 jam. Rasulullah di 10 hari terakhir itu rumahnya bergeser ke masjid. Ya. Tempat tinggal utamanya di masjid, baru keluar masjid ketika ada hajat. Ya, itu iktikaf yang paling sempurna pada 10 hari terakhir. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan secara sempurna, ya, seperti saya saat ini sudah pulang dari masjid, dari rumah, ya, berarti sudah tidak berada di masjid lagi, maka kita bisa mengambil tempo yang lebih pendek. Ya. Maka sesuai kaidah usul, kalau kita tidak mampu melakukan sempurna semuanya, maka jangan pula ditinggal semuanya. Jadi iktikaf itu mesti berada di masjid. Nah, tadi sebelum kita memulai sempat diskusi dengan Ustadz Kamaluddin dari Sorong, ya. Mungkin nggak iktikaf tidak di masjid. Jadi iktikaf itu memang mesti di masjid. Nah, macam-macam iktikaf sebenarnya tidak hanya akhir Ramadan saja, tapi ada iktikaf-iktikaf parsial yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Ya. Nah, kalau yang sekarang ini iktikaf akhir Ramadan. Ada iktikaf seputar sholat fardu. Ada iktikaf untuk tadarus dan taklim Al-Quran. Ada iktikaf menunggu sholat setelah sholat. Ada iktikaf ba'da subuh. Ini di antara macam-macam iktikaf yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi yang terkenal itu iktikaf akhir Ramadan. Tetapi sebenarnya yang lain-lain di luar bulan Ramadan pun kita bisa beriktikaf di masjid. Nah, ini masjid ini menjadi sesuatu yang penting karena masjid ini adalah baitun min buyutillah. Ya. Masjid itu adalah rumah di antara rumah-rumah Allah. Nah, rumah Allah itu merupakan simbol kebaikan. Allah itu adalah sumber kebaikan, ya. Allah yang memberikan petunjuk kepada kita untuk kebaikan kita, ya. Maka rumah Allah, ya, rumah-rumah di antara rumah-rumah Allah itu juga menjadi simbol kebaikan. Sehingga ketika kita berada di rumah Allah, maka kita berada di dalam atmosfer kebaikan. Ya. Jadi ketika kita berada di atmosfer kebaikan, maka yang kita lakukan itu cenderung baik. Ya. Kalau sampai di rumah Allah melakukan yang tidak baik, itu memang orangnya betul-betul sudah tidak baik. Ya. Karena jangankan di masjid,
di Baitullah saja, di Ka'bah, ada yang mencopet. Ya, banyak yang kecopetan di apa pada waktu apa tawaf atau pada waktu sedang mencium Hajar Aswad. Ya, ini kan keterlaluan di rumah Allah melakukan ketidakbaikan. Tapi itu memang orang-orang yang sudah tidak baik. Jadi dia berada di rumah Allah bukan untuk kebaikan, tetapi insya Allah kita yang punya iman ini berada di Baitullah itu semakin mendekatkan diri kepada kebaikan. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah ya, menunjukkan betapa masjid itu luar biasa ya. Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillahi liak dia faridatan min faraidillah kanat khotwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan, dan satunya lagi meninggikan derajat. Ya. Ini baru melangkah menuju masjid dalam keadaan suci karena sudah berwudu di rumah, maka langkah-langkahnya itu akan meninggikan derajat dan menggugurkan dosa. Ya. Ini langkah menuju masjid saja sudah diapresiasi luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang yang hatinya terikat dengan masjid, maka langkah-langkahnya ini sudah memberikan dampak yang luar biasa. Nah, masjid itu mestinya ya, menjadi tempat yang sering kita kunjungi. Ya. Jadi antara rumah kita dengan masjid, ya, tempat kerja, ya, ini tiga tempat yang kita banyak berada di dalamnya. Ini mesti masjid itu banyak kita kunjungi. Ya. Ya. Karena di masjid itu apa? Sholat jamaah kita apa lakukan di masjid itu utama dibandingkan dengan sholat sendirian itu lipat berapa? 27 kali lipat. Kemudian ketika kita keluar dari rumah menuju masjid itu dicatat kebaikan-kebaikan ya dan digugurkan keburukan-keburukan ya. Dan orang yang meskipun dalam keadaan gelap tetap ke masjid maka akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka masjid itu mestinya menjadi tempat yang mengikat hati kita sehingga tidak ada hari di mana kita tidak ke masjid. Ya. Selalu ada hari-hari, ya, setiap hari selalu kita ada kalanya atau ada waktunya kita berada di masjid. Ya. Syukur-syukur dalam waktu yang ya yang signifikan ya, yang cukup lama. Apa saja pengikat dengan masjid itu? Ya, jadi kalau iktikaf akhir Ramadan itu memang menjadi ikatan ya. Tetapi ada yang sifatnya itu nanti di luar Ramadan pun juga kita lakukan. Antara lain iktikaf seputar sholat fardu berjamaah. Nah, ini sholat fardu berjamaah ya, itu lebih utama. Apalagi sholat fardu berjamaah di masjid ya, itu jauh lebih utama dibandingkan dengan sholat fardu di tempat lain, ya, di rumah, di pasar, ya, itu dengan berapa? Khomsan wa ashrina di'fan.
25 kali lipat lebih utama. Ya. Ini sholat fardu berjamaah di masjid. Nah, sehingga kalau kita membiasakan ya sholat fardu itu kita ke masjid bukan hanya untuk sholat saja, tapi kita dari rumah sudah berniat iktikaf di masjid. Ya. Nanti setelah sholat fardu, nah kita berdiam sejenak di masjid, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam untuk mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran. Nah ini sudah menjadi tali pengikat yang cukup kuat. Ya, sholat fardunya menjadi pengikat, nanti ditambah iktikafnya, ini juga menjadi tali pengikat yang semakin kuat. Nah, jadi sholat fardu itu yang pertama menjadi tali pengikat yang kuat ya dengan masjid. Kemudian apalagi? Ya, iktikaf untuk tadarus dan taklimul Quran. Ya, ini hadis juga dari Abu Hurairah. Ya. Rasulullah bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiathumur rahmah wa haffathum al malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat serta dikelilingi malaikat. Ya, dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Jadi membiasakan taklim di masjid ini luar biasa. Ya. Menjadi ikatan yang lain. Ya. Ikatan tambahan semakin terikat dengan masjid. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, kalau bisa menyelenggarakan taklim di masjid, nah, nah, ini dampaknya luar biasa. Menghimpun masyarakat untuk secara rutin taklim di masjid, ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Ya, semakin banyak orang yang akan terikat. Ini ideal kalau misalnya kita mengembangkan masjid sebagai madrasah umat. Jadi masjid itu adalah tempat belajar agama, tempat belajar Al-Quran. Pokoknya orang yang sering ke masjid dijamin bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dijamin bisa mengerti Al-Quran. Karena ada proses tadarus di situ, ada madrasah di situ. Ini kalau kita bisa kembangkan, insya Allah akan menjadi luar biasa. Nah, waktunya kapan? Nah, ini ada hadis-hadis yang menunggu sholat setelah sholat ya. Iktikaf menunggu sholat setelah sholat itu waktu yang istimewa berada di masjid. Nah, kalau ini kita jadikan sebagai media tadarus belajar, maka kita mendapatkan apresiasi yang berlipat-lipat. Ini terkait dengan menunggu sholat setelah sholat. Ya. Rasulullah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bidarajat." Adakah atau maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Ya. Para sahabat menjawab, ya, tentu wahai Rasulullah, ya. Maka Rasulullah bersabda, ya, Isbaghul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah. Menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat.
Ya. Nah, ini menunggu sholat. Setelah sholat itu menjadi amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat. Itu menunggu. Nah, kalau kerangka menunggunya itu adalah dalam rangka belajar, wah ini lebih dahsyat lagi. Karena hadis tentang belajar di masjid itu memiliki keistimewaan, mendapatkan ketenangan, dibanggakan oleh Allah, ya, diliputi rahmat. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ini bisa menjadi apa? Menjadi waktu kita beriktikaf di masjid ya, antara sholat dengan sholat. Ini waktu yang paling memungkinkan ya. Sholat asar dengan maghrib itu waktunya pendek. Kalau di situ ada sesi pembelajaran, ya, maghrib dimulai dengan jamaah sholat asar, diakhiri dengan jamaah sholat maghrib. Dapat dua sholat. Atau antara maghrib isya. Ya. Jadi ini kalau bisa kita menggerakkan umat untuk berada di masjid pada waktu-waktu itu untuk belajar. Nah, ini juga kita bisa menggerakkan anak-anak. Ya. Anak-anak itu kalau asar sampai maghrib tempatnya di masjid. Mungkin nanti kelompok yang lain remajanya maghrib sampai isya. Ya. Nanti dewasanya subuh sampai duha misalnya. Nah, sehingga masjid itu full ya, penuh dengan acara-acara pembelajaran yang terstruktur sehingga masjid itu menjadi madrasah bagi umat untuk belajar agama. Ya. Waktu yang lain, ya. Ini iktikaf ba'da subuh. Ya. Ini dari Anas bin Malik, ya. Rasulullah SAW bersabda, Man salal ghada fi jama'ah, summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyams, summa shalla rak'atain, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala mengerjakan haji dan umroh. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kalau zikrullahnya ini ya dilakukan untuk taklim belajar Al-Quran, ya, belajar agama, ini akan memberikan nilai beriktikaf di masjid ini akan menjadi semakin tinggi. Sehingga waktu-waktu ini sebenarnya waktu penting untuk menggerakkan umat belajar agama di masjid. Sehingga Bapak Ibu sekalian, masjid ini bisa kita jadikan sebagai tempat berkumpulnya umat, tempat silaturahim, tempat-tempat berinteraksi sosial, tempat belajar, suatu tempat yang merupakan lambang kebaikan. Insya Allah kalau masjid kita rame yang beriktikaf, masa depan umat itu akan semakin cerah. Ya. Dan manfaatnya bagi kita, ya, Bapak Ibu sekalian, manfaat yang penting bagi kita, bahwa dengan kita banyak beriktikaf di masjid, ya, itu kita akan menjadi bagian di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan perlindungan. Ya. Perlindungan Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ada 7 golongan, ya, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah
di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah saja. Ya. Salah satunya rojulun mu'allakun kolbuhu fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat erat dengan masjid. Ya. Apa bentuk ikatannya? Ya tadi yang kita sebutkan antara lain ya sholat fardu menjadi ikatan dia ke masjid. Ya. Kemudian iktikaf ya, iktikaf seputar sholat fardu, iktikaf antara sholat dengan sholat, ya. Iktikaf apa namanya ba'da subuh, ya. Iktikaf Ramadan, ya. Sehingga hati kita itu betul-betul per- tertaut, ya, tertaut, terikat dengan masjid. Nah, jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, ya, marilah kita gerakkan ya, diri pribadi kita untuk sering sering berada di masjid sehingga menjadikan ada ikatan yang kuat antara hati kita dengan masjid. Ya. Ini akan menjadi sesuatu di mana perlindungan Allah akan diberikan kepada orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ya. Mudah-mudahan segenap jamaah Golden Habit Forum ya, hatinya terikat dengan masjid sehingga menjadi bagian orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, berkenan Bapak Ibu sekalian yang lain ya, Ustadz Sairi, Ustadz Zuhri, Dokter Piri, Ustadz Nana dan lain-lain untuk memberikan penguatan tambahan ya, bagaimana kita bisa menggerakkan umat ya untuk banyak berada di masjid. Hadan Allah ya kumajma'in, asra minallah fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.